Adu duel dengan kartu ruangan seharga 6 juta di Aerospace. Siapa yang akan menjadi kartu ruangan dengan rasio harga kinerja terbaik? Hari ini, Kululu dan Luna akan melakukan duel patroli. Adapun presiden seharga lebih dari 7 juta, Luna akan memburunya dengan tarif drop. Sebagai kartu ruangan termahal di Delta Force. Harganya selalu di 7 juta. Pasokan pasar sangat sedikit. Luna menghabiskan pagi di landasan pacu bendungan hanya untuk mengumpulkan uang untuk kartu ruangan ini. Saya menunggu tarif drop hari ini, untuk menghasilkan beberapa item langka, agar saya bisa kembali modal. Brankas pertama bahkan tidak ada yang bagus. Barang bagus, mungkin ada di brankas lain. Hanya ada 2 kotak musik. Rasanya, putaran pertama dengan biaya kartu ruangan 700.000, setidaknya rugi setengah. Mari kita coba lagi dengan pakaian dan perbekalan lainnya, untuk menyelamatkan situasi. Putaran pertama patroli hanya menghasilkan 3 item langka. Rugi besar. Kalau begitu, giliran Kululu untuk berpatroli di asrama. Ini seharusnya menjadi kartu ruangan yang dibuka oleh setiap pemain level 60. Saya ingat ada misi yang mengharuskan mengambil ponsel di tempat tidur di asrama. Saat itu, Kululu sudah membeli kartu ruangan ini. Harga pembukaan tunggalnya tidak mahal. Selama Anda mendapatkan 1 item langka, Anda sudah bisa kembali modal. Terutama rumor bahwa meja di asrama bisa menghasilkan item langka. Kartu ruangan ini menjadi kartu wajib Kululu di Aerospace. Saya tidak tahu, apakah teman-teman masih membawa kartu ruangan ini sekarang. Putaran pertama patroli merugi lebih dari 500.000. Kali ini, setidaknya harus ada 1 item langka. 1 kotak musik di brankas kecil. Mungkin kali ini patroli benar-benar membuahkan hasil. 1 piala di brankas besar. Mari coba brankas besar lainnya. Tidak. Ini adalah kartu ruangan seharga lebih dari 7 juta. Biaya kartu ruangan, dari 2 putaran patroli masing-masing, lebih dari 1,4 juta. Bahkan belum ada 1 item langka yang muncul. Ini membuat saya berpikir bahwa saya membuka kartu rahasia Aerospace. Jika Anda ingin melihat apakah kartu ruangan menghasilkan item, biasanya buka kunci di balkon. Anda bisa melihat dulu apakah ada bintang Afrika di lemari sebelah kiri. Bahkan jika tidak ada, Anda masih bisa membukanya untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, biayanya tidak mahal. Jika rugi, anggap saja Anda membayar untuk membuka kunci. Namun, jangan pergi ke balkon di awal permainan. Kalau tidak, Anda mudah ditembak oleh orang-orang di gerbang barat. Tarif drop di asrama kali ini agak rendah, belum mendapatkan item langka. Jika ini muncul, saya harus memakainya dan melihatnya. Hanya tersisa 8 menit, hanya tim kita yang tersisa. Lanjutkan dengan presiden, mari kita tambahkan 1 putaran. Brankas kecil tidak terlalu menggiurkan. Langsung coba brankas besar. Tidak. Ini bukan tambahan. Ini benar-benar seperti menjadi korban. Bahkan 1 item langka pun tidak muncul. Patroli kali ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua pakaian dan perbekalan lainnya adalah barang kecil. Dan ransel penuh, jadi tidak banyak yang bisa dibawa. Melihat seperti ini, kartu ruangan termahal di Delta Force pun sulit untuk kembali modal. Mungkin kartu ruangan murah seperti di asrama. Bahkan jika tidak ada item yang muncul, kerugiannya lebih sedikit daripada presiden. Tapi bukan berarti tidak ada yang muncul sama sekali. Setidaknya saya masih ingin membuat video promosi. Kali ini, bahkan barang-barang kecil pun jarang muncul. Hanya bisa mengandalkan koper terakhir. Oh ya. Kululu masih ingin membuat video promosi. Sekarang item langka sudah datang. Kululu mendapatkan item langka dari kartu ruangan ungu. Presiden, ada apa? Bahkan 1 item langka pun tidak muncul. 1 kotak musik di brankas kecil. Saya punya firasat buruk lagi. Menjelang akhir musim, bahkan, ruang tamu presiden pun menjadi miskin. Setelah mengumpulkan semua perbekalan, hanya ada 1 koin emas yang bisa diambil. Kululu mendengar bahwa ambang batas Aerospace akan dinaikkan di musim depan. Saya tidak tahu apakah tarif drop akan disesuaikan. Jika tarif drop sama seperti sekarang, akan lebih sulit untuk mendapatkan item langka di landasan pacu Aerospace. Dan gaya permainan kami, Kaca dan Meriam dengan Luna. Setelah persiapan ditingkatkan, kami hanya bisa mengumpulkan modifikasi senjata dan racun murni. Saya tidak tahu apakah setelah karakter baru keluar, Aerospace akan menjadi lebih rumit. Luna tidak bisa mengendalikan versi baru. Kartu ruangan presiden yang dibeli di landasan pacu sekarang. Untuk kembali ke modal masih jauh dari harapan, saya merasa hari ini saya dijebak oleh modal. Sekarang tuntutannya tidak tinggi lagi. Bahkan 1 item langka pun cukup.
Brankas pertama menghasilkan piala. Ini juga satu-satunya item langka dari presiden. Tempat lain tidak menghasilkan apa-apa, jadi saya memotongnya. Dimulai putaran patroli kelima. Saat ini, asrama menghasilkan 780.000. Mari kita lihat apakah saya bisa membuat terobosan lagi. Pakaiannya hanya satu pedang bajak laut. Mari kita lihat kopernya lagi. Masih satu majalah. Kululu sudah pernah melihatnya. Saya tidak akan membawanya kali ini. Putaran patroli kelima juga sangat miskin. Hanya satu barang kecil yang muncul. Kartu kecil ini terulang. Biaya 700.000 hilang. Mari kita lihat apakah putaran patroli ke-6 dapat memberikan kejutan. Baiklah, brankas kecil masih belum memuaskan. Jika brankas besar masih belum langka. Kalau begitu, saya hanya bisa meminta Kululu untuk menggunakan satu rudal jelajah. Untuk pergi ke rumah perencana, rudal jelajah sekarang bisa disiapkan. Bahkan tidak ada item langka. Apakah ini mencoba menenangkan emosiku? Tapi itu masih belum cukup. Masih perlu membuka kartu ruangan lagi. Perencana, saya akan membuat Anda mengalaminya secara langsung. Sulit melihat Luna begitu bersemangat. Bagaimanapun, landasan pacu akhirnya menghasilkan uang untuk membeli presiden. Akibatnya, tidak ada item langka yang muncul untuknya. Bahkan item langka pun jarang muncul. Tarif drop aerospace ini memang perlu direvisi. Tarif drop patroli saya juga tampaknya rendah. Baru saja dikatakan, dan item langka sudah muncul. Apakah ini juga permainan tarik ulur? Putaran patroli ke-7. Saya hanya ingin tahu kapan presiden akan memberi saya satu hari ini. Jika setelah dibuka tidak ada item langka, maka bukankah itu bisa dinobatkan sebagai kartu kuning paling boros? Kedua brankas memiliki item emas. Lalu bagaimana dengan brankas terakhir? Bagaimana jika brankas tidak berkinerja baik? Bukankah masih ada mantel besar? Saya punya firasat. Kali ini, mantel besar pasti akan menghasilkan kartu kuning. Apakah peternakan gonggong adalah kartu kuning? Waktu patroli hari ini tidak banyak tersisa. Kululu masih ingin membuat pendapatan asrama menembus 1 juta. Apakah putaran patroli ke-7 ini memiliki kesempatan? Kartu remi di lemari mengejutkan saya. Saya pikir itu akan menghasilkan kartu kuning. Koper masih majalah. Ternyata Haafek suka membawa satu majalah saat bepergian. Jika itu model baru, saya akan mengambilnya. Putaran patroli ke-7 masih tidak memuaskan. Masih belum ada item langka. Omong kosong. Video tarif drop patroli akan ditonton oleh jutaan orang. Jika tidak ada item langka, itu tidak baik bukan? Putaran patroli ke-8, brankas kecil masih belum ada item langka. Kalau begitu, mari kita bertaruh lagi pada tingkat hasil brankas rahasia. Bagaimana mengatakan gelombang ini? Ini juga rahasia. Rasanya tarif drop bendungan rahasia tidak setinggi bendungan biasa. 3 brankas menghasilkan 2 item langka. Bagaimanapun, kali ini saya mengumpulkan banyak barang kecil dari patroli. Bisakah mereka dibawa keluar? Hanya bisa dilihat dari takdir. Membuka putaran patroli ke-8. Pendapatan saat ini telah mencapai 930.000. Kali ini, menembus 1 juta pasti tidak masalah. Saya sedikit panik setelah melihat koper ini. Apakah kali ini bahkan barang-barang kecil pun tidak muncul? Ternyata ada item langka yang menunggu saya. Kalau begitu, tepat 990.000. Mengambil satu barang kecil untuk melengkapi pendapatan 1 juta. Ini juga kebetulan. Tepat 1 juta. Sudah sampai pada 2 putaran patroli terakhir. Mari kita lihat batas maksimal ruang tamu presiden. Memang sangat ekstrim. Brankas kecil masih belum ada item langka. Kalau begitu, saya bisa menebak tarif dropnya. Setiap brankas besar menghasilkan 1 item langka. Brankas pertama ditebak dengan benar. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin uang itu harus dikembalikan dan dicairkan. Kalau begitu, tidak ada item langka sama sekali. Setelah patroli ini, masih terlalu tinggi menebak tarif drop aerospace rahasia. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mendapatkan item dari kartu ruangan. Kali ini, saya juga mengedit tarif drop normal. Bagaimanapun, Luna tidak punya uang untuk membeli lebih banyak ruang pertemuan presiden. Adapun Kululu. Bagaimanapun, dia bisa bertaruh di jembatan untuk menghasilkan uang. Apakah kartu ruangan muncul atau tidak masalah. Baiklah. Sebenarnya, saya masih berharap bisa mendapatkan sesuatu. Perencana, 9 kali presiden tidak memiliki 1 item langka pun. Bisakah Anda membiarkan Luna menang sekali di putaran terakhir? Saya melihat sedikit harapan. Brankas kecil menghasilkan item emas.
Kalau begitu, saya harus mencari item langka di brankas besar. Bagus sekali, format 78. Biarkan saya melihat komposisinya. Ini benar-benar tak terkalahkan. Hanya tersisa satu brankas. Setelah memetik di ruang tamu presiden, bahkan tidak satu item langka pun muncul. Apakah Luna benar-benar akan kalah? Mantel besar terakhir seharusnya beraksi. Benar-benar lucu. Lain kali jangan ajak saya patroli ruang tamu presiden.